Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di video rubrik spesial yaitu sharing-sharing trading. Di sharing-sharing trading kali ini kita akan membahas tentang yang namanya dividen. Banyak yang perlu kita ketahui karena dividen ini salah satu keuntungan kita di saham selain capital gain. Cuman di balik dividen pun ada suatu hal yang biasanya menghantui yaitu dividen trap. Nah, bagaimana pembahasannya? Nanti langsung kita cek aja videonya. Sebelumnya support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Dan saya akan memulai dari dasar untuk pemahaman ini agar harapannya teman-teman bisa paham dari dasar. Buat teman-teman yang masih baru, belum tahu tentang apa itu dividen dan selanjutnya, itu bisa memahami dari dasar. Dan nanti pembahasan kita sampai ke apa itu dividen trap sama studi kasusnya. Langsung aja kita mulai yang pertama ya. Apa itu dividen? Dividen adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Pembagian ini akan mengurangi laba ditahan dan kas yang tersedia bagi perusahaan. Tetapi distribusi keuntungan kepada para pemilik memang adalah tujuan utama suatu bisnis. Jadi dividen itu kan salah satu keuntungan di saham ya, selain capital gain. Kalau capital gain itu kan selisih jual beli. Kita beli saham di harga 1.000, jual di harga 1.100. Itu namanya capital gain. Nah, kalau dividen itu karena kita memberi suatu perusahaan, ketika kita membeli suatu saham, itu kan kita membeli suatu perusahaan, dan perusahaan yang kita beli itu kan ada operasionalnya. Dia punya bisnis, dia punya operasional, ada uang berputar, dan ada keuntungan. Nah, dividen itu adalah pembagian dari operasional bisnis yang kita beli gitu. Contohnya misalkan biar mudah dipahami ya, kita membeli yang namanya misalkan Bank BRI. Nah, Bank BRI ini kan setiap bulan itu kan dia kan melakukan operasional bisnisnya. Dia ada kredit, penyampaian kredit, dan lain sebagainya seperti itu. Dan dari operasional bisnisnya, Bank BRI itu kan juga mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itu bakalan dibagikan ke pemilik perusahaan alias pemegang saham setelah semua beban ditutup sampai ada pendapatan bersihnya. Seperti itu. Ini kita masuk ke contoh kasus dulu. Ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama, EPS atau earning per share. Yang kedua, DPR atau dividend payout ratio. Yang ketiga, DPS, dividend per share. Yang keempat adalah dividend yield. Jadi kalau EPS itu earning per share, yaitu pendapatan per lembar. Jadi penghitungannya, total pendapatan perusahaan dibagikan jumlah saham yang beredar, itu ketemu EPS. Nanti ada contoh kasusnya biar enak memahaminya. Yang kedua adalah dividend payout ratio. Dividend payout ratio adalah rasio keuntungan yang dibagikan sebagai dividen, karena tidak pasti semua keuntungan dibagikan tuh tidak pasti gitu. Yang ketiga ada DPS, dividen per share, alias dividen yang didapatkan setiap lembar yang kita punya. Yang terakhir ada yang namanya dividen yield atau yield dari dividen yang kita punya. Nah, kita masuk dulu ke contoh kasusnya. Ini ada contoh kasus seperti ini. Perusahaan ABCD, atau mungkin kita pakai Bank BRI aja ya, contoh ya ini cuma contoh kasus doang. Bank BRI pendapatan bersihnya itu 10 juta. Dan saham yang beredar itu 1 juta lembar. Artinya EPS-nya atau earning per share, pendapatan per lembarnya itu Rp10. Didapat dari mana? 10 juta pendapatan dia dibagi 1 juta lembar saham. Nah, ketemu 10 juta bagi 1 juta gitu ya. Tapi kalau misalkan pendapatannya 20 juta dibagi 1 juta, ya berarti pendapatannya 20. Atau misalkan pendapatannya 10 juta, saham yang beredar 2 juta. Ya EPS-nya berarti 5 juta. Jadi intinya ini adalah net profit dibagikan dengan saham yang beredar untuk menemukan EPS ini. Bisa ditemukan di RTI, terus juga berapa di aplikasi-aplikasi sekuritas kita, dan ini biasanya mengukur seberapa efisien dan efektif perusahaan itu, EPS, karena kita mengukur dari pendekatan pendapatan seperti itu untuk EPS. Yang kedua adalah DPR atau dividend payout ratio. Dividend payout ratio tadi adalah rasio
pendapatan yang dibagikan sebagai dividen, karena tidak pasti 100% pendapatan itu dibagikan dividen, itu tidak pasti. Nah, ini melanjutkan contoh kasus yang tadi, ya kan dia pendapatannya 10 juta. Pendapatan yang dibagikan sebagai dividen 50% atau 5 juta. Artinya DPR-nya 50%. Ini studi kasusnya pendapatan 10 juta yang dibagikan 5 juta, artinya ketemu 5% itu DPR-nya. Kalau misalkan pendapatannya 10 juta yang dibagikan itu 7 juta, ya berarti DPR-nya 70%, seperti itu. Atau kalau misalkan pendapatannya 20 juta, yang dibagikan 5 juta, ya berarti DPR-nya 25%. Jadi pembagian antara net profit dibagikan dengan saham yang beredar. Nah, saham yang beredar ini gimana sih menentukannya? Itu akan kok saham yang beredar. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen. Bagaimana sih menentukannya? Itu nanti bakal ditentukan di RUPS. Jadi ketika RUPS itu nanti bakal disampaikan juga berapa pendapatan yang bakal dibagikan untuk dividen. Bisa juga dia tidak membagikan dividen, bisa membagikan semuanya, bisa membagikan sebagian, seperti itu. Itu untuk DPR. Nah, next kita masuk ke DPS atau dividen per share. Jadi dividen per share itu untuk investor itu pendapatan per lembarnya. Jadi misalkan tadi kan ini ya, studi kasusnya pendapatan 10 juta yang dibagikan sebagai dividen itu 5 juta atau 50%. Kan DPR-nya 50%. Nah, DPS-nya itu kan tadi kan ini 5 juta ya, dibagi saham yang beredar itu kan 1 juta lembar. Ketemunya Rp 5 rupiah, karena 5 juta dibagi 1 juta. Kalau misalkan yang beredar 2,5 juta, ya jadinya 2 rupiah. Dapat 2 rupiah per lembar. Nah, seperti itu untuk DPS. Kita bisa lihat DPS ini kalau kita mau tahu kira-kira kalau kita punya saham ini dapat dividen berapa sih. Nah, itu cukup lihat DPS-nya. Terus saya tinggal kita punya berapa. Kalau misalkan kita punya 1 lot atau 100 lembar, ya berarti kita dapat 500 rupiah. Kalau DPS-nya 5. Tapi kalau misalkan kita punya 1000 lot, ya artinya dapat 1000 dikali 100 ribu dikali 5 dapat 500 ribu rupiah, seperti itu untuk mengetahui berapa dividen yang kita dapatkan per lembarnya. Nah, yang terakhir ini adalah dividen yield. Ini dividen yield itu adalah yield dari saham yang kita pegang. Cara perhitungannya itu DPS dibagikan dengan harga saham saat dia cum date gitu. Misalkan ini kan DPS-nya 5 rupiah ya, dividen per share-nya. Sedangkan harga waktu cum date itu 100 rupiah. Nah, dividen yieldnya berarti ya 100 dibagi 5, ketemu 5%, seperti itu. Kalau misalkan DPS-nya 10, harganya 100, berarti dividen yieldnya 10%. Kalau DPS-nya 20, harganya 100, dividen yieldnya 20%, seperti itu. Jadi pembagian harga, jadi kayak kita tuh beli saham harga berapa, dapat keuntungan dari dividennya itu berapa persen. Itu untuk dividen yield, seperti itu. Nah, itu untuk istilah-istilah dalam pembagian dividen. Lalu ada 4 keadaan nih. Yang pertama, perusahaan itu punya keuntungan, lalu dia membagikan dividen. Ini wajar ya, perusahaan yang bagus bagi dividen. Ya alhasil ada dividennya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perusahaan itu punya keuntungan, tapi tidak membagi dividen. Bisa aja dividen itu ditahan buat ekspansi bisnis, kayak contoh kalau misalkan yang terakhir kemarin LPPF tahun 2019 tuh dia tidak membagikan dividen karena dia mau ekspansi bisnisnya, yaitu membeli sebuah bank itu ya, LPPF itu. Tuh kayak gitu contohnya. Jadi ya tidak ada dividen. Jadi untuk perusahaan yang untung kalau dia tidak membagikan dividen, ya kita tidak dapat dividen, dan hal ini bakal ditentukan di RUPS. Dan yang menentukan adalah pengendalinya alias pemegang saham yang besar. Yang ketiga, tidak punya keuntungan dan tidak bagi dividen. Nah, ini suatu yang wajar juga ya. Perusahaannya minus, akhirnya tidak bagi dividen. Ya, hasil tidak ada dividen. Nah, yang keempat ini tidak punya keuntungan tapi bagi dividen. Nah, ini bisa dia bakalan dapat dividen kita. Cuman biasanya nanti terjadi antara membagikan dividen yang tahun lalu, misalkan yang tahun lalu ya, misalkan ini tahun 2021 tidak untung nih. Nah, tapi mau bagi dividennya dari mana? Misalkan tahun lalu 2020 dividen yang dibagikan itu baru 50%. Nah, 50%-nya bisa dibagikan saat ini, itu bisa. Yang kedua bisa juga dia menjual asetnya untuk membagikan dividen. Kalau ini yang kurang bagus itu seperti ini, karena harapannya ketika kita membeli perusahaan, aset atau modal perusahaannya itu semakin besar. Tapi kalau misalkan aset itu
jual untuk dibagikan dividen, ini sudah tidak bagus gitu. Mungkin untuk para pencari dividen bagus, tapi untuk pertumbuhan perusahaan tidak bagus. Kira-kira seperti itu. Nah, itu untuk yang pertama tadi ya, dari apa itu dividen. Sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu bagaimana cara mendapatkan dividen. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman mau mendapatkan dividen, itu tidak perlu menghold 1 tahun, menghold 5 tahun, itu tidak perlu. Teman-teman cukup punya itu saham pada saat cum date. Jadi cum date itu kan adalah tanggal terakhir seorang investor dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh dividen dari kepemilikan suatu saham suatu perusahaan tertentu. Jadi ketika perusahaan itu ada tanggal cum date dan kita beli, kita bakalan dapat dividennya kalau kita hold sampai pasar tutup ya. Jadi misalkan ya PT ABCD dia cum date tanggal 1 Januari gitu. Nah, tanggal 1 Januari jam 2:30 sore sebelum ini waktu pandemi ya. Jadi pasar tutupnya jam 3 sore. Tanggal 1 Januari jam 2:30 sore kita beli sahamnya. Nah, itu kita udah bakalan dapat dividen ketika kita menghold sampai tanggal cum date itu closing, itu kita terdaftar sebagai pendapat dividen seperti itu. Atau misalkan beli seminggu sebelumnya, ya intinya adalah kita harus punya waktu cum date itu closing. Kalau kita punya sahamnya waktu cum date, nah kita bakalan dapat dividen. Tuh, ini yang perlu diingat. Yang kedua, ex-date. Ex-date adalah tanggal pertama kadaluarsa dari pencatatan kepemilikan saham suatu perusahaan tertentu. Nah, biasanya kalau cum date-nya tanggal 1, ex-date-nya pasti tanggal 2 atau 1 hari setelahnya. Yang artinya kalau kita punya waktu ex-date tanggal 2, ya kita sudah tidak bisa dapat saham lagi. Nah, itu biasanya yang terjadi kalau para pemburu dividen ya. Tanggal 1 beli, tanggal 2-nya langsung jual. Nah, itu nanti yang ada hubungannya dengan dividen trap. Nanti kita bahaskan di segmen selanjutnya. Nah, exit ini itu yang pasti kalau mau dapat dividen ya cuman harus cum date doang. Perkara mau dijual kapan ya silahkan. Yang pasti waktu cum date close kita harus punya sahamnya. Yang ketiga, recording date. Recording date adalah tanggal di mana sebuah perusahaan akan melihat dan mencatat siapa saja pemegang saham perusahaan yang akan mendapatkan pembagian dividen. Jadi intinya recording date ini udah bukan urusan kita. Kayak kalau kita mau dapat dividen ya kita harus punya sahamnya waktu cum date aja. Dah itu aja. Tuh recording date-nya itu sudah bukan urusan kita. Itu urusan perusahaan dan sekuritas. Yang terakhir, payment date. Payment date adalah tanggal pembayaran dividen kepada pemegang saham suatu perusahaan tertentu. Jadi kalau kita punya saham waktu cum date itu kita tidak langsung mendapatkan dividennya, tapi dapatnya waktu payment date. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ini contoh ya. Misalkan contoh lagi Bank BRI. Bank BRI cum date tanggal 1 Januari 2021. Yang artinya kalau kita punya sahamnya waktu closing sampai closing ya tanggal 1 Januari 2021, kita sudah pasti dapat dividennya. Walaupun tanggal 2-nya langsung kita jual atau mau kita hold terus atau mau gimana, itu sudah tidak masalah. Yang pasti waktu closing tanggal 1, waktu cum date ini kita punya pegang sahamnya. Itu kita udah terdaftar sebagai pendapat penerima dividen seperti itu. Lalu ex-date-nya tanggal 2 nih. Nah, ini biasanya yang menyebabkan dividen trap ya. Tuh. Lalu recording date 14 Januari, ini sudah bukan urusan kita, dan payment date-nya 21 Januari. Jadi misalkan waktu cum date dia membagikan Rp100 per lembar gitu. Artinya satu lot itu kan dapat 10.000 ya. Ya, 10.000. Nah, kalau misalkan kita punya satu lot pada 1 Januari, pada tanggal 21 Januari, kita bakalan dapat Rp10.000. Dan untuk sekarang sedang tidak ada pajaknya ya, dividen ini. Jadi bersih, seperti itu. Nah, ini bakal otomatis masuk ke dalam RDN kita. Dan biasa nanti ada notifikasi kalau kita sudah dividen itu sudah dibayarkan seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau misalkan beli waktu cum date terus kok belum masuk nih dividennya, itu nggak perlu bingung karena bakalan dibayarkan tanggal 21 Januari. Sadar nggak sadar nanti tanggal 21 Januari bakalan masuk sendiri. Seperti itu. Itu untuk bagaimana cara mendapatkan dividen. Tuh. Istilah-istilah ini bisa kita lihat di RTI atau di aplikasi-aplikasi sekuritas kita. Itu biasanya itu udah ada tanggal-tanggal ini, misalkan suatu saham mau cum date kayak gitu. Tinggal terserah kita mau beli atau tidak. Nah, yang terakhir yang perlu diwaspadai dan penting juga, hati-hati dengan dividen trap. Dividen trap itu apa? Dividen trap adalah kondisi di mana dividen yield
dibuat tinggi sehingga saham menjadi menarik, namun pada dasarnya harga saham sedang mengalami strong downtrend. Alhasil investor terjebak membeli di harga tinggi dan hanya bisa ikhlas ketika harganya terus turun pasca cumdit. Sumber dari ajaib.com. Nah, untuk kita lihat dividend trap, kita pakai studi kasus. Ada 3, karena saya pernah menemukan di 3 ini ya. Ada PTBA, Demas, dan yang terbaru waktu video ini dibuat baru sekitar seminggu yang lalu ya, itu BJBR. Itu habis ada yang namanya dividend trap. Nah, PTBA dividend trapnya di mana nih? Mungkin kalau yang kemarin terakhir di sini ya, itu tidak terlalu kelihatan karena memang trennya itu baru turun. Terus juga yieldnya juga kecil seperti itu. Yang mau saya soroti adalah waktu ini. Ini tahun 2020, dividen yieldnya kalau nggak salah PTBA itu sampai 13%-an. Itu besar sekali. Dan ini harga terangkat bukan karena katalis, tetapi karena mau pembagian dividen. Alhasil yang terjadi apa? Ini cumdit itu tanggal 18, waktu dia tinggi sekali ini. Nah, merah yang ini itu cumditnya PTBA tahun 2020 ya, 18 Juni 2020. Habis itu dia ARB 2 hari. Inilah yang disebut dengan dividend trap. Kalau misalkan kita bandingkan ya dengan teman-teman yang lain ya, ini 18 Januari, 18 Mei sampai 18 Juni, sorry. Kita lihat dari teman satu sektornya, Adaro. Ini 18 Mei sampai 18 Juni. Jadi Adaro pun juga cenderung turun waktu ini ya, 8 Juni sampai 18 Juni. Tuh, untuk ITMG sama juga 4 Juni sampai 18 Juni dia tuh harganya turun. Sedangkan PTBA yang teman satu sektornya harganya itu tetap naik. Itu biasa udah bisa kelihatan ya dari tanda-tandanya seperti itu. Kayak ada sesuatu yang lain gitu. Yang satu sektornya yang biasanya katalisnya sama pada turun kok dia malah naik sendiri. Dan ya inilah dia yang disebut dengan dividend trap. Harganya naik karena dividennya tinggi. Ada banyak lah demand di sini tuh. Tapi tujuannya bukan karena perusahaan itu bagus atau teknikal itu bagus, enggak. Tapi karena orang-orang pada mau mendapatkan dividen, alhasil harganya naik. Dan setelah itu ketika dividen sudah didapatkan, waktu exit dia langsung ARB. Seperti itu. Dan biasanya ARB ini sama dengan yieldnya. Kalau nggak salah waktu itu kan di sini sekitar 13% ya PTBA. Dan dia ARB 2 kali ya berarti sekitar 12%. Seperti itu. Jadi ini untuk PTBA. Intinya adalah kalau teman-teman pengen mendapatkan dividen, jangan beli waktu cumdit doang. Apalagi kalau yieldnya besar ya, itu biasanya yang menarik yang namanya dividend trap. Kalau misalkan teman-teman memang mau mendapatkan dividen, itu kan salah satu pendapatannya dari investor gitu. Jadi ya holdnya tetap jangka panjang. Tidak perlu jangka panjang sih, setidaknya kita tuh masuk tetap di angka yang bagus. Kalau ini kan bisa kelihatan ya, kalau supportnya itu ada di sini, sekitar 1800 ini. Setelah itu supportnya di sini, 1970. Kalau teman-teman beli di sekitar sini, ya tidak masalah. Tapi kalau teman-teman belinya di sini, ya ini sudah bukan support resisten, seperti itu. Artinya belinya sudah di pucuk, dan terjadi yang namanya bantingan waktu exit. Karena yaitu ketika udah orang-orang beli di sini tujuannya tuh untuk mendapatkan dividen. Ketika udah exit, sudah dapat dividennya, semuanya pada jual. Penjualannya besar banget di sini yang terjadi sampai ARB bahkan 2 hari karena ini yieldnya besar. Jadi kayak kalau misalkan ya 5%, yieldnya misalkan 10%. Kalau saya jual di 6% aja kan di minus 6%, kan kita kan masih untung gitu. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang bisa nggak masalah. Tapi kalau misalkan yieldnya 5%, ya kalau misalkan udah turun 5%, ya kalau dijual di cut loss, ya biarkan nggak jadi untung. Jadi biasanya nggak dijual gitu. Makanya biasanya harga itu turun berdasarkan yieldnya kalau terjadi dividend trap. Itu untuk PTBA. Yang kedua ada Demas. Ini dia juga terjadi dividend trap di sini. Ini waktu dia pembagian dividen ya. Di sini cumdit, habis itu langsung ARB juga minus 6,72%. Ini yieldnya juga lumayan besar untuk Demas ini. Kelihatan ya harga ditarik waktu dia mau cumdit. Terus ketika cumdit ada yang memanfaatkan untuk jualan dan ya udah malah terjadi ARB. Tuh, jadi intinya ya belilah tetap di supportnya. Kalau teman-teman beli di sini, terus ini bulan ini Demas mau bagi dividen nih, terus harganya belum bergerak.
ya udah beli aja, tetap belinya di support. Kita tuh mau gimana pun beli harus di support. Kalau kita beli di sini, terus kita di sini tinggal terserah mau ngambil nggak dividennya. Kalau mau ngambil dividen ya kita dapat capital gain sama dividen. Tapi takutnya kalau bisa ARB sampai sini juga, artinya kita cuma dapat dividen doang. Tapi kalau misalkan studi kasus yang Dimas ini kan, kalau kita beli di sini ya, kita dapat capital gain, dapat dividen, di sini kita bisa keluar, dapat dua-duanya, masih untung seperti itu. Tapi kalau kita beli waktu cum date atau sudah sehari sebelum cum date, nah itu yang bahaya. Dan terjadi dividen trap, malah nggak jadi untung, malah nyangkut, bahkan masih nyangkut sampai sekarang seperti itu kalau belum di cut loss ya. Tuh, yang terakhir nih BJBR yang terjadi sekitar seminggu yang lalu ya, waktu video ini dibuat nih. Jadi dia cum date di sini tanggal 14 April dan waktu ex date dia open gap sampai bahkan ARB minus, belum ARB sih, 6,23%. Tapi ya sekarang dia sudah nih karena yieldnya sekitar 6% juga, jadi sampai sini dia udah mulai melemah penurunannya seperti itu. Tuh, ini contoh-contoh kasus dari dividend trap, yang intinya adalah kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan dividen, jangan dibeli waktu cum date, apalagi itu yieldnya besar. Takutnya nanti bakal nyangkut dengan yang namanya dividen trap itu. Kan nggak lucu juga kalau misalkan kita untung dividen 5% tapi cut loss 6%. Itu kan nggak ada, malah rugi gitu. Atau misalkan kita untung 5%, habis itu nyangkut 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah itu kan juga sama aja, rugi juga kita modalnya nyangkut. Ya intinya adalah selalu beli saham itu di supportnya. Jangan karena mau mendapatkan dividen. Kalau misalkan udah mengincar dividen, misalkan kita tahu ya kayak contoh IDX high dividend tuh. Kan ada BJBR, terus ada Dimas, ada PTBA, tadi juga seriusnya termasuk. Kalau kita memang mengincar, ini kan udah mau bulan-bulan pembagian dividen ya. Kalau kita mau mengincar, jangan belinya waktu cum date. Misalkan beli 1 bulan sebelum ketika harga belum bergerak. Saya mengincar bulan ini mau dapat dividennya BJBR. Belinya di sini, di support. Ketika dia koreksi, di support, beli. Terus yaudah, waktu naik dapat dividen. Kalau misalkan ada dividen trap pun kita masih untung, bisa keluar dengan selamat. Seperti itu. Tapi kalau misalkan belinya waktu cum date, dengan yield yang besar, udah pasti bakalan ada dividen trap, karena trader-trader itu pada beli waktu cum date dan keluar waktu ex date, yang menyebabkan ex date itu tekanan jualnya besar dan biasanya turun banyak. Seperti itu. Itu kira-kira untuk konten hari ini tentang dividen, bagaimana cara mendapatkan dividen dan juga dividen trap. Intinya adalah untuk menghindari dividen, jangan beli waktu cum date dan tetap beli, ya itu inti dari trading sih. Selalu beli di support. Deh gitu aja. Kalau misalkan cum date-nya itu di support, ya udah silakan. Cuman bisa aja dia tipuan naiknya ini. Nah, ini kan volume naiknya kecil seperti itu. Tuh, jadi pokoknya intinya tetap beli di support, dan kalau misalkan dividen itu jadikan rezeki tambahan aja. Kecuali kita investasi jangka panjang, ya pilih perusahaan yang bagus, yang rutin bagi dividen seperti itu, biar modal kita bertambah. Kalau solusi, ya tinggal nunggu dia ditarik ke atas lagi, tapi nggak tahu kapan juga. Kayak Dimas tuh nyatanya belum sampai ke harga cum date-nya juga kan, tadi itu, sampai sekarang waktu video ini dibuat. Tapi untuk, kalau misalkan cut loss ya malah rugi juga, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk konten spesial hari ini, di rubrik sharing-sharing trading, yaitu, ya ini salah satu pendapatan di saham ya, dividen, tentang apa itu dividen, bagaimana mendapatkan dividen, dan bahaya dibaliknya yaitu dividen trap. Yang pasti sesuaikan aja. Kalau teman-teman mau mendapatkan suatu dividen, ya entry point-nya harus bagus juga, jangan waktu pembagian dividen doang. Tapi kalau malah kadang ya biasanya dimanfaatkan cum date itu buat taking profit. Kalau trader-trader ya yang nggak mau dapat dividen, jadi misalkan waktu dia koreksi, beli waktu keangkat sampai cum date ini, nah dia jualan, nggak diambil dividennya, tapi diambil capital gain-nya. Gitu juga bisa juga. Yang pasti disesuaikan aja, dan jangan sampai nyangkut karena mau mendapatkan dividen. Itu nanti bisa jadi malah tidak lucu ya. Dividennya 5% tapi nyangkutnya 7%, seperti itu. Oke, itu mungkin untuk konten ini tentang dividen dan dividen trap. Kalau misalkan ada kurang atau kesalahan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Oke, mungkin itu sekian dari Cuan-Cuan Saham, dan salam cuan.